Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah SWT segala puji syukur bahwa pada kesempatan di hari ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, di mana kita sebagai orang yang beriman adalah menjadi orang-orang yang sangat diperhatikan oleh Allah, karena Allah memberikan sambutan kepada kita semuanya dengan sebutan sebagai orang-orang yang beriman. Kita diperhatikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang disapa dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Maka ketika hari ini kita masih diberikan anugerah keimanan dan ketakwaan oleh Allah, maka itulah nikmat terbesar yang Allah curahkan kepada kita, yaitu nikmat iman, binikmatil iman wal Islam. Selanjutnya yang harus kita pahami adalah kenapa Allah memberikan perintah ibadah puasa ini diberikan kepada orang-orang yang beriman. Kemudian setelah adanya perintah puasa itu, tujuan akhirnya adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang harus kita pahami pertama adalah kita akan membahas 3 hal. Yang pertama, iman itu sendiri. Yang kedua adalah puasa, dan yang ketiga adalah takwa. Yang pertama kita bahas adalah iman. Iman memiliki 3 dimensi, memiliki 3 ukuran. Sejauh mana keteguhan iman seseorang maka bisa diukur dengan 3 hal. Marilah kita pahami ketiganya tentang konsep iman ini. Yang pertama, iman harus diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan sendi-sendi agamanya. Maka ketiga dimensi ini harus terpadu. Jika 3 dimensi ini salah satu saja tidak dilaksanakan dengan benar, maka di situ akan terjadi sesuatu yang salah. Ketika keyakinannya benar, kemudian lisannya benar, kemudian amal perbuatannya benar, maka ketiga inilah yang akhirnya menjadikan orang itu disebut sebagai orang bertakwa. Maka ketika kita kembali membahas mengapa Allah memberikan seruan perintah puasa ini diperintahkan kepada orang-orang yang beriman, maka kita sekarang sudah tahu bahwa keimanan seseorang itu diukur dari 3 dimensi tadi. Maka dengan demikian, ketika 3 dimensi ini dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, dengan kebenaran, maka menjadikan orang itu adalah menjadi orang yang bertakwa. Selanjutnya adalah ketika salah satu saja ini ada yang salah, maka sudah tidak dapat lagi disebut sebagai orang yang bertakwa. Misalkan ketika ada orang yang meyakini bahwa keyakinannya benar, akan tetapi orang itu tidak mau melaksanakan perintah-perintahnya, amal perbuatannya salah, maka disebut sebagai orang fasik, yaitu orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah. Kemudian yang kedua, apabila ada orang antara lisan dengan perbuatannya tidak sesuai, atau sebaliknya, perbuatannya kelihatannya benar tetapi tidak meyakini, atau mungkin kata-katanya tidak sesuai dengan perbuatannya, maka inilah yang disebut sebagai orang munafik. Kemudian yang ketiga, ketika ada orang yang keyakinannya jelas salah, kemudian lisannya tidak pernah bersyahadat, kemudian perbuatannya tidak pernah melaksanakan perintah Allah, maka ketika-tiganya ini, ketika tidak ada nilai yang benar, maka inilah yang disebut dengan orang kafir. Untuk itu kita paham dengan demikian bahwa dengan adanya perintah puasa ini kemudian didasari dengan keimanan, maka jelas itulah yang akhirnya menjadikan orang itu menjadi orang yang bertakwa.
Yang perlu kita bahas juga adalah mengapa Allah menjadikan orang yang bertakwa itu dengan adanya perintah ibadah puasa. Puasa adalah sebuah perintah ibadah yang Allah rencanakan untuk dilaksanakan oleh umat manusia sebagai bentuk ibadah yang paling praktis, paling strategis. Di mana praktisnya dan di mana nilai strategisnya? Bahwa ketika orang itu sungguh-sungguh benar-benar melaksanakan dalam ibadah puasanya, yang pertama, pasti akan terjadi peningkatan amal ibadah. Dan yang kedua, seiring dengan peningkatan amal ibadah pada waktu ibadah puasa itu, maka orang itu berusaha keras menenggelamkan yaitu amal-amal atau perbuatan maksiat. Dengan demikian, ibadah puasa ini adalah ibadah yang sangat strategis di mana orang mampu melaksanakan, mampu meningkatkan amal ibadahnya. Kemudian secara bersamaan orang itu akan berusaha keras dalam ibadah puasanya, yaitu menenggelamkan amal perbuatan maksiat. Maka ketika keduanya ini dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, puncak terakhirnya adalah menuju ketakwaan. Di dalam hadis-hadis Rasulullah telah banyak kita dengar bahwa Allah tidak butuh puasanya orang-orang yang masih suka berkata dusta, orang-orang yang masih suka berbohong. Maka kita kembalikan nilai kebohongan, nilai kedustaan seseorang ini berarti kembali kepada tiga dimensi keimanannya tadi. Maka inilah yang disebut dengan orang munafik. Maka Allah tidak butuh puasanya orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang masih suka berbohong dan berkata dusta. Demikian, mudah-mudahan uraian yang singkat ini bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi dan kepada semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.